Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Adila dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0487111783. Di sini saya akan buat tugas 2 pemrograman berbasis desktop untuk videonya. Selamat datang di video penjelasan program saya yang berjudul Aplikasi Manajemen Perpustakaan Sederhana yang menggunakan bahasa pemrograman Java, lalu menggunakan konsep array. Program saya ini mengembangkan sistem yang dimana perpustakaan memiliki beberapa fitur utamanya seperti lihat daftar buku, meminjam buku, mengembalikan buku, serta manajemen buku oleh admin. Nah, di sini kan saya udah mengerti codingannya, lalu sudah hasil muncul codingannya. Tetapi untuk ini nanti kita jelaskan di akhir. Yang dari pertama sampai yang ke-24 ini. Yang pertama ini saya akan membuat kelas buku yang berfungsi sebagai template atau cetakan untuk setiap buku di perpustakaan. Nah, kelas ini memiliki beberapa atribut seperti ini yang pertama judul, penulis, kategori, tersedia, dan hari keterlambatan. Dan ada juga public void, yaitu untuk tampilkan info. Ini tuh berfungsi itu seperti menampilkan buku secara detail. Kemudian saya akan membuat kelas perpustakaan, public kelas perpustakaan. Yang ini yang saya tunjuk. Nah, itu kan sebagai kayak kelas utama gitu. Di sini saya mendeklarasikan array. Nah, ada daftar buku di sini tuh untuk menampung maksimal 20 buku. Juga ada variabel jumlah buku. Ya, ini itu untuk menghitung berapa banyak buku yang tersimpan. Lalu scanner. Nah, scanner ini untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya ini di dalam metode main ini pertama saya memanggil isi data awal. Nah, ini yang saya tunjukin, isi data awal. Ini tuh untuk mengisi data dummy buku. Nah, lalu ada pilihan. Nah, di pilihan ini kita bisa melihat menu utama, daftar buku, pinjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku admin, dan keluar. Nah, setiap pilihan ini yang saya tunjukin, setiap pilihannya akan memanggil metode tertentu. Nah, lalu ini tuh ada metode yang isi data awal ini tuh untuk menambahkan buku baru array. Jika kapasitasnya belum penuh, data buku baru akan dimasukkan ke indeks berikutnya dari array. Nah, di sini saya kan udah nambahin sekitar 20 buku. Saya ada judulnya banyak kayak Laskar Pelangi, ET Cinta, dan lain-lain. Berikutnya metode yaitu yang tampilkan daftar baru, daftar buku. Ini digunakan untuk menampilkan sewa buku. Untuk menampilkan semua buku yang ada dalam array. Nah, saya ini menggunakan perulangan for yang saya tunjukin, lalu memanggil metode untuk menampilkan info dari objek buku tersebut. Ini saya bakal nunjukin static void proses peminjaman. Nah, yang ini tuh ya berfungsi untuk digunakan memproses peminjaman buku. Nah, pengguna akan melihat daftar buku, kemudian memasukkan judul yang akan dipinjam. Lalu jika ditemukan yang tersedia, maka status buku akan dirubah menjadi dipinjam. Nah, di sini kan ada struk peminjaman. Nah, yang saya tunjukin ini static void proses pengembalian. Nah, metode ini tuh untuk mengembalikan buku. Lalu setelah memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan, pengguna diminta mengisi jumlah hari keterlambatan. Jika keterlambatan lebih dari 7 hari, nah ini 7 hari, maka dihitung sebesar Rp5.000 per hari.
Lalu ada juga struk pengembalian, juga akan ditampilkan dalam codingan ini. Berikutnya, nah, statik buku, cari buku. Yang ini tuh berfungsi mencari buku berdasarkan judul. Nah, jika ditemukan akan mengembalikan objek buku, jika tidak akan mengembalikan null. Nah, lalu berikutnya menu admin. Nah, ini tuh ya, menu ini tuh kayak digunakan oleh admin untuk mengelola data buku. Ada 3 fitur utama, yaitu tambah, terus edit. Nah, menu edit buku. Lalu yang ketiga itu menu hapus buku. Lalu bentar, kita lanjut ke bawah. Tambah buku. Ini tuh ya, fiturnya tuh kayak tambah buku ini kayak memungkinkan admin menambahkan buku baru secara manual, yang dengan diinput judul, penulis, dan kategori. Nah, buku ini langsung ditambahkan dengan status tersedia. Ada menu edit buku yang ini. Nah, admin tuh dapat mengubah data buku yang ada, lalu setelah itu memasukkan judul baru. Admin bisa mengubah judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan bukunya. Lalu codingan yang terakhir itu static void, menu hapus buku. Itu ya, fiturnya tuh untuk digunakan menghapus buku yang berdasarkan judul. Lalu setelah itu dikonfirmasi, lalu data buku ini akan dihapus dari array, dan buku-buku di bawahnya itu akan digeser ke atas. Dari hasil codingan yang dari atas sampai bawah yang sudah saya jelaskan satu persatu, ini bagian terakhirnya untuk output hasil kayak codingannya. Nah, yang pertama-tama kita ketik 1. Nah, itu kan untuk melihat daftar buku. Ada 16 buku. Ntar saya jelasin. Nah, judul-judul bukunya itu ya, daftar bukunya ada Laskar Pelangi, Ayat Cinta, Bumi, Dilan, Sejarah Dunia. Nah, yang kedua kita ketik, pilih menunya itu nomor 2. Tadi kan udah nomor 1, kita enter. Nah, masukkan judul buku yang ini pinjam, kayak kita pinjam buku Dilan ya, kita ketik Dilan. Nah, muncul ya struk peminjaman Dilan. Nah, penulisnya pilih bayi, kategori fiksi, status langsung ada muncul dipinjam. Untuk mengakhirinya kita ketik selesai. Nah, yang ketiga kita cobain ya, yang ketiga. Masukkan pengembalian buku. Tadi kan kita pinjam dulu buku Dilan. Nah, kita tulis Dilan. Terus kita tuh terlambat 3 hari ya. Nah, muncul struk pengembalian. Judul buku Dilan, status tersedia, dan tidak ada denda. Karena jumlah harinya keterlambatan 3, tapi di struk pengembaliannya tidak ada denda. Lalu kita ketik 4 ya. Menu admin. Nah, kita cobain ya di sini 1 tambah buku. Judulnya kita tambah buku seperti buku apa ya? Buku ini. Misalnya kita ketik pemrograman.
Penulisnya Bapak Suyanto. Kategorinya ilmiah. Nah, kita udah berhasil ya nambahin buku. Terus yang kita ketik lagi 2, edit buku. Masukkan judul buku yang ingin diubah, pemrograman tadi yang kita ketik ya. Nah, judul barunya itu kita pengen ini, buku sahabat yang baru. Penulis barunya Cinta namanya. Kategorinya itu fiksi. Nah, status tersedia atau dipinjam, lebih ke tersedia sih, tersedia. Nah, sudah ya, kita udah coba edit buku. Lalu yang ketiga, hapus buku. Masukkan judul yang ingin dihapus. Yang kita hapus itu sahabat. Coba ya. Saya yakin dihapus iya, kita tinggal ketik. Nah, buku ini udah berhasil dihapus ya, yang tadi yang judulnya sahabat. Lalu yang kita ketik 4. Nah, yang kelima berarti ya kita ketiknya tinggal nomor 5, keluar. Nah, terima kasih. Nah, baru beres teman-teman. Saya kan udah nampilkan output hasil codingan saya. Jadi ya, kesimpulan yang saya bisa gunakan itu yaitu program ini masih sederhana karena hanya berbasis array dan belum menggunakan database atau antarmuka grafis, tapi sudah cukup untuk mewakili logika dasar sistem perpustakaan. Nah, semua operasi ini dilakukan melalui terminal secara interaktif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana program ini berjalan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.